Sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, seseorang dapat menemukan kisah-kisah menakjubkan yang berasal dari masa lalu, yang mampu menginspirasi, menggugah semangat, dan memotivasi orang-orang yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sejarah yang melimpah, baik itu sejarah nasional maupun sejarah lokal yang berkembang di daerah masing-masing. Salah satunya adalah sejarah Kota Depok. Jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, di wilayah Depok telah berdiri sebuah komunitas masyarakat. Mereka adalah bekas budak pekerja yang telah dimerdekakan oleh tuannya yang bernama Cornelis Chastelin. Sebelum dimerdekakan, para budak ini diajarkan bagaimana cara mengatur pemerintahan desa, seperti membangun infrastruktur, mengatur pertanian, hingga tugas-tugas keamanan dan peradilan di Depok. Cornelis Chastelin merupakan seorang Kristiani yang taat. Ia juga ikut aktif menyebarkan dan mengajarkan agama Kristen kepada orang-orang. Oleh sebab itu, ia menyiapkan sebuah pendeta yang akan memberi siraman rohani kepada mereka setiap 2 kali dalam seminggu. Setelah Cornelis Chastelin meninggal, para budak pekerja itu mendapatkan hak waris atas tanah yang dimilikinya, dengan syarat tidak untuk dijual, tetapi untuk dikelola bersama. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi sebuah peristiwa penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran Depok. Hal ini disebabkan karena adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat pribumi dengan kaum Depok yang telah hidup lebih makmur. Masyarakat juga menganggap kaum Depok merupakan bagian dari bangsa Belanda karena gaya hidup mereka yang lebih mirip dengan orang-orang Belanda. Setelah peristiwa itu, mereka pun diasingkan ke wilayah Bogor sampai tahun 1949, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke wilayah Depok. Pada tahun 1952, Depok yang tadinya merupakan daerah otonom dengan komunitas masyarakatnya yang hidup sendiri secara resmi dihapus. Sebagian tanah mereka dilikuidasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan mereka menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bogor.